Pondok Pesantren Ikhwan Muslimin putra dan putri berpusat di Sulawesi Selatan, tepatnya Perumahan Entes Madani, Kabupaten Goa, sementara menjalankan pembangunan baik untuk putra maupun putri. Ini dipersiapkan untuk 4 lantai yang kira-kira membutuhkan biaya sekitar 1 miliar lebih. Nah, di tempat ini juga akan ada pembangunan masjid 4 lantai khusus untuk putra, khusus untuk putri, khusus juga untuk mahasiswa, dan di sini ada lapangan-lapangan bola, lapangan voli bagi santri-santri putra, dan ada kolam ikan, dan ada supermarket yang ada di dalamnya. Jadi harap bantuan kepada sahabat-sahabat saya agar dapat memberikan partisipasi. Semoga pondok ini bisa berjalan dengan baik pembangunan fisik maupun pembangunan material. Nah, oleh sebab itu, bagi sahabat-sahabat saya, para simpatisan, mudah-mudahan bisa menyalurkan sebagian rezekinya di Yayasan Ikhwan Muslimin, yaitu BSI rekening 10546652225 atau konfirmasi admin 081 9372 91207. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan dan rahmat Allah insyaallah akan jatuh kepada seluruh yang ada di rumah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah wassalam, sudah kita mengajar doa. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal zalimun walau karihal fasiqun. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di muka bumi sebagai khalifah, mengharapkan muncul wali-walinya di muka bumi untuk menegakkan yang hak. Sekalipun orang kafir sangat membencinya, sekalipun orang munafik tidak berkelahinya, sekalipun orang zalim menghalang-halanginya, sekalipun orang fasik tidak mendukungnya. Kebenaran tidak perlu ditunggu untuk disepakati, tapi tanamkan kebenaran, biarkanlah sejarah akan berbicara dalam sikap-sikapnya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang diucapkan dalam mulut dan dibenarkan dalam hati yang sangat dalam. Kesyukuran yang sangat dalam dan tinggi, seakan-akan pemberian Allah jauh melebihi daripada kebutuhan. Pada malam ini kita dihadirkan Allah untuk ketemu di rumah Allah, untuk sama-sama membicarakan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala,
adakah keseriusan untuk mengikuti Muhammad? Adakah keinginan dan kerja keras untuk mempelajari nasihat-nasihat Muhammad? Apakah sikap kita baik ekonomi, sosial, politik dan segala aktivitas mengikuti Muhammad? Kalau kita tidak mengikuti Muhammad, pasti kita mengikuti kebatilan minimal yang diinginkan oleh Yahudi dan Nasrani. Salawat kepada Rasul Ta'ala kita. Tiada jalan lain hidup ini untuk selamat di dunia dan akhirat adalah mengikuti Muhammad. Bangga sebagai pengikut Muhammad. Tidak hanya mengucapkan selamat kepada Muhammad, tidak hanya memasang Allah dan Muhammad dalam rumah, tapi sikap kita adalah sikap sebagai pengikut Muhammad jelas, minimal terlibat dalam mempelajari Quran dan mengajarkan, terlibat dalam amal ma'ruf nahi munkar. Yang saya muliakan pada alim ulama, para ustaz-ustaz yang terus lagi pada pemerintah tempat radio ada Papua. Lebih khusus lagi adalah senior saya, Ustaz Junedi. Saya tadi jalan, kira-kira saya berselisih 2 tahun, beliau lebih dulu dari saya. Mungkin beda satu tingkat dengan Profesor Umar yang Imam Masjid Al-Aqsa. Saya perkenalkan bahwa saya juga sebagai ketua alumni ASAI seluruh Indonesia. Pak Prof Hasan juga alumni ASAI. Ada juga satu junior saya, Dirjen Bimas, Profesor Kamaludin, juga alumni ASAI. Dan di Sumatera sini kira-kira 30 tahun yang lalu ramai orang koleno, orang yang regidir ke ASAI. Dan sekarang mungkin sudah kurang lagi karena pendidikan di Jawa sudah mulai pada maju sehingga tidak ada berapa yang sudah di sini. Sebelum saya lanjut seorang ketua diri, saya asli, ibu saya asli Bone, tepatnya dari awal Bone, murid dari Al-Quran Haji Ilyas. Ilyas itu adalah kakek dari Prof. Kamaludin. Bapak saya orang Wajo, tepatnya di Kampung Pamana, dulu kali Pamana, dan murid dari Andrew Ustaz di Haji As'ad yang pernah imam Masjidil Haram pada tahun 2002. Saya sama Ustaz Basir dan kawan-kawan alhamdulillah. Dan saya masih dipercayakan ketua alumni ASAI se-Indonesia. Namun beliau memang belum tertentu hampir seluruh provinsi dan sudah terbentuk. Kemudian juga ketua internasional Masjid Barakul atau Jamiatul Ummah Islamiyah Al-Alami, bukan negara tapi internasional. Kalau di Jambi ketuanya Dr. Kasbul Anwar, dan seluruh Sumatera juga sudah ada cabangnya. Namun yang belum adalah Pondok Hafiz. Mudah-mudahan di Riau tidak lama lagi di tempat ini kita bikin gerakan-gerakan habis Quran, bukan habis untuk satu tempat, tapi bagaimana masyarakat bisa mengamal Al-Quran. Kalau perlu masyarakat Islam membuat rumahnya rumah Al-Quran. Itu kira-kira harapan jangka pendek dan jangka panjang. Juga harapan bagaimana kalau ini mengikuti Rasulullah, bagaimana umat Islam menjadi pedagang-pedagang yang hebat. Kalau perlu, dia adalah produsen. Jadi Islam itu bukan konsumen, produsen. Dia harus dirubah bisnis. Kita harus menjadi produsen. Pada saat saya firman Allah, "Walladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha." Kita
Jauhkan wajib dagang untuk membiayai perjuangan agama sebagaimana firman Allah Al-Baqarah 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahu al-bay' wa harrama riba. Dihalalkan jual beli dan diharamkan riba. Apa itu riba? Meminjamkan orang misalnya 1 juta kembali 1 juta 100, itu sudah riba. Dan orang memakan riba biasanya sekarang ya, perhatikan Al-Baqarah 25 lebih seperti ini ya. Jadi yang main tentang riba biar kita menderita, yang penting makan makanan yang halal. Itulah kira-kira perkenalan awal kepada jamaah sekalian. Saya bersyukur bisa bertemu kakak saya yang sudah lama bahkan baru bertemu ya. Saya sudah kirim tadi namanya. Insyaallah mudah-mudahan silaturahim sebagai anak pondok tetap bertemu dalam suasana agama. Alangkah celakanya anak pondok ketemu di toko karaoke sampai mati. Luar biasa. Belajar lebih bagus bekas preman daripada bekas ustaz ya. Syukran ketika telah mengundang kami. Pertama saya melihat tema tentang meningkatkan iman. Datang. Bagaimana itu iman? Bagaimana itu takwa? Untuk meningkatkan iman, antara lain bagaimana memahami tentang pekerjaannya Allah, Allah. Itu meningkatkan keyakinan bahwa cinta kepada seseorang, cinta kepada tokoh, cinta kepada istri pasti mengenal akhlaknya. Orang cinta kepada Pak Nasir, orang kagum kepada Buya Hamka, pasti membaca tulisan-tulisannya ya. Kagum kepada Siddiq, kagum kepada Rasulullah. Karena apa? Bagaimana dari Allah? Harus dipahami apa pekerjaan Allah, Allah. Bagaimana keyakinan sifatnya muncul kalau kita tidak kenal. Saya kagum dengan si A dari Batam. Karena di mana? Entah logikanya di mana. Oh, bapak saya juga sampaikan bahwa beliau bagus. Tidak mungkinlah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal absara wal fu'ad. Mata, hati, telinga akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak menyenangi orang yang suka ikut-ikutan atau yang taklid buta tanpa menggunakan pikiran dan otak. Negeri sekarang berduyun-duyun orang-orang Nasrani masuk Islam. Sekarang data terakhir 320 gereja yang berubah menjadi masjid karena teliti. Apa ini Islam? Kemarin ada komandan di mana? Masyarakat. Akibat itu ada 3.000 masuk Islam. Akibat dia menderita. Dan perkembangan penelitian yang terakhir, orang Amerika, Eropa masuk Islam. Dia teliti. Sekarang pertanyaan kita, sudahkah kita teliti Al-Quran? Apa yang mendasari kita memeluk Islam? Jangan sampai kita Islam KTP karena bapak Islam dia Islam lah. Sekiranya bapak komunis ya komunis lah. Sekiranya bapak Buddha ya Buddha lah kita. Mari kita harus meneliti sejauh mana kebenaran Islam. Saya sering mengatakan di media, kalau kita biasa mengkaji Quran, mengkaji hadis, kalau ada data-data bahwa Al-Quran tidak membawa kebenaran, manfaat kepada umat, manfaat kepada sesama manusia,
Minta maaf kira-kira yang pernah disakiti orang. Minta maaf kepada kedua orang tua. Gitu siapa yang pernah dizalimi, siapa yang pernah dikena. Jangan sampai hati sudah tertutup. Kenapa ini hati tidak bisa menangis? Karena mendengarkan firman Allah. Doa dan bermusuh tobat kepada Allah. Sampai cek kapan kebenaran hati. Cek lagi besok. Kalau bapak mau tes gula, kan gampang, ada tes gula kan? Cek lagi besok, naik apa dulu? Tensi cek. Kira-kira tekanannya sudah normal nggak? Normal berapa? 120, 130 waktu saya mau. Ya, cek kolesterol, gampang. Cek kolesterol. Tapi mencek iman adalah mendengarkan Al-Quran, ya mas kalian. Tidak ada cara lain. Kalau Al-Quran sudah tidak mendengarkan hati, periksa depan sebelum Allah mencabut nyawa kita. Hati mungkin tidak pernah lawan dengan kalimat Allah. Sejak kecil tidak pernah didorong oleh orang tuanya untuk mengenalkan Allah. Allah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik. Fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu wa yakhruju minhu al-ma'. Wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah. Wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Hati keras melebihi kerasnya hati dari batu, kata Allah. Batu saja bisa mengeluarkan air karena takut kepada Allah. Bergurun dari atas ke bawah karena takut kepada Allah. Wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Allah tidak pernah lengah sedikit pun dalam memantau hamba-Nya. Tidak pernah lengah. Kalau kita dipantau oleh si A atau RT, kita pindah di seberang, sudah dekatinya kita. Dan sudah dipantau CCTV dalam kantor. Begitu kita keluar kantor, dia tidak tahu lagi kita. Tapi Allah, kau mau kemana? Ma'ayin atas namun, berarti kau mana? Lo kalau dan hasil dia, mau kemana? Dalam bahasa Indonesia kita. Mau kemana? Ya. Anda dari mana dan mau kemana? Jadi yang itu ada suara itu. Saya tidak cocok daerah Jambi, saya bisa pindah ke Riau. Saya tidak cocok di Riau, saya bisa pindah ke Jakarta. Tapi kalau kita jauh kepada Allah, mau kemana? Bumi ini milik siapa? Ya, jemaah Islam Rahmatullah. Jadi itu tadi tentang iman. Harus memahami pekerjaan Allah, dan di dalam Al-Quran sepertiga Al-Quran itu bermuatan tentang af'alullah, tentang kebesaran Allah. Sekira bapak-bapak itu kalau mengambil hikmah dari Maulid, ya sering kita dengarkan hari kelahiran Rasulullah, berdasarkan bilawal hari Senin. Makanya Nabi suka puasa Senin dan Kamis. Pertama hari kelahirannya, dan Kamis hari perhitungan tentang amal-amal. Jadi itu sudah pernah kita paham bersama. Yang menjadi sedikit perselisihan. Ada yang mengatakan bahwa ibunya Rasulullah masuk neraka karena belum ada Islam, ibunya sudah meninggal. Ada juga mengatakan tetap dia masuk surga sekalipun dia tidak masuk Islam, dia mengikuti agama millata Ibrahim hanifan. Ya, Ibrahim itu bukan Yahudi Nasrani, karena hanifan muslim. Dia masih orang kita nggak usah bertentang ke sana.
sesungguhnya proses kejadian langit dan bumi wahtilafil laili wan nahar, terjadi pergantian siang dan malam. Sebentar pagi akan jam 8 sudah mulai ada matahari, jam 6 sudah mulai terbit. Siapa yang ngatur? Siapa yang ngatur malam dan siang? Apakah ada manusia yang ngatur? Ataukah terbit pantai aja mengatur? Ya. Atau menteri presiden yang mengatur? Wahtilafil laili wan nahar, wal waktu dari terjadi fil bahri riwayat Qur'an dan juga kapal-kapal yang mengangkut barang untuk membuat manusia. Siapa yang mengatur semuanya? Emang ada kapal-kapalnya? Siapa yang membuat? Dari mana bahan bakunya itu kapal? Dari kayu. Dari mana itu kayu? Dari pohon. Siapa yang pohon yang menentukan? Memang pohonnya siapa? Tapi siapa yang dari mana awalnya itu pohon? Tidak ada jawaban kecuali dalam Al-Quran yang ada. Wa anzala minas sama'i ma'an fakhraja minhu. Kita harus teliti. Adakah dokumen-dokumen lain? Mahabharata atau apa yang menciptakan? Mari kita buktikan. Semua sudah dalam Al-Quran. Apalagi? Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma' wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in wa ahyatil arda ba'da mawtiha. Allah menurunkan air dari langit untuk menghidupkan tumbuh-tumbuhan musim kemarau. Siapa yang mempunyai? Bagaimana kalau ada menurunkan air? Apakah pohon-pohon yang kering bisa tumbuh? Coba sekalian. Apakah rumput-rumput bisa tumbuh? Ini Allah semua memberikan gambaran. Apalagi? Waktu suri berinya wasabri musakhirnya sampai wakal angin udara ya, yang digiring oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, udara-udara yang kita rasakan. Siapa yang mempunyai pekerjaan udara itu? Kita hanya bisa bikin kipas angin, mengandung udara AC. Tapi udara dari mana? La ayatin liqaumin yuqinun. La ayatin liqaumin yaqilun. Hanyalah orang-orang yang menggunakan akal yang bisa mengambil pelajaran dari seluruh pekerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya perintah Allah, kosamnya Allah, udaranya Allah, melihat ke langit ya Allah, menciptakan langit. Kenapa kita tidak pernah bangga yang menciptakan langit? Kita hanya bangga yang menciptakan motor, lisensi motor, hak cipta handphone. Tidak pernah bangga yang menciptakan langit. Mari. Ini proses iman. Iman akan bertambah sesuai dengan bacaan Quran dan diteliti Quran ini benar enggak? Apa yang dikatakan dalam satu ayat ini ada poin. Bagaimana ayat yang lain? Ribuan poin jemaah sekalian. Mari beriman, wahai orang beriman. Tidak semudah itu iman. Iman itu mari tidak sama mari mana kamu daun itu gampang mana daun ini ada beriman. Gampang. Beriman itu butuh proses yang lama, penelitian. Bagaimana Abu Bakar mempercayai Muhammad? Bukan persoalan gampang. Muhammad tidak pernah bohong. Ajar kisah itu. Ujiannya begitu berat untuk meyakinkan kepada masyarakat waktu itu tentang perjalanan Isra Mi'raj. Semua dideteksi, semua dievaluasi. Masuk akal dan dijawab oleh Muhammad dalam gambaran kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar juga masuk Islam meyakini karena mendengarkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Toha. Ketika Umar menentang keras dalam menentang Muhammad karena ada satu tokoh yang bisa menggantikan popularitasnya sebagai jagoan dan dia akan membawa ajaran baru, dan dia terpengaruh ketika mendengarkan surah Toha. Dia menangis tersungkur, dia pukul
ketika mendengarkan surah Toha, tersungguhlah Umar, tergetarlah hatinya dan meminta, wahai adinda, berikan Quran, kau tidak boleh memegang Quran, wahai Umar. Ini adalah wahyu yang suci, kau masih kotor. Itu kalau kau sudah iman berbicara, tidak ada yang takutnya orang. Sudah iman yang berbicara. Sekalipun Umar satu kali kita pasang pedang, tapi akhirnya Umar mengatakan, baik adinda, pertemukanlah saya dengan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Maka Umar bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Begitu Salman Al-Farisi mendengarkan informasi dalam kedatangan Muhammad membawa kebenaran. Salman Al-Farisi berasal dari Iran. Dia tokoh intelektual yang hebat, yang suka meneliti ajaran-ajaran kebenaran. Awalnya dia beragama Majusi karena di Iran mayoritas Majusi. Dia pindah beragama Nasrani, dan di dalam kitab ini dilewatkan bahwa ada nabi akan muncul dari kalangan Quraisy. Cirinya tidak memakan zakat. Dia selusuri sampai ke Madinah, sampai ke Jazirah Arab. Begitu dia ada ciri Muhammad, Salman Al-Farisi tidak langsung masuk Islam. Dia tes dulu, benarkah ini? Dia kasih syarat, wahai Muhammad, saya adalah warga dari Iran, akan memberikan zakat buat Anda. Muhammad menjawab, maaf, saya diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh menerima zakat. Disitulah Salman Al-Farisi yakin tentang kitab yang dibacanya. Disitulah Salman bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tokoh ini cukup berpengaruh dalam umat Rasulullah